berbahagia. Di atas mimbar yang mulia ini, Khatib berwasiat khususnya bagi diri Khatib secara pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dinilai dengan ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini yaitu keteladanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dimensi kebesaran Nabi Ibrahim ialah besarnya pengorbanan yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketulusannya dalam mengorbankan putra kesayangannya. Nabi Ismail alaihissalam lahir setelah melalui penantian yang cukup panjang dari keluarga ini. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam syarat akan pesan-pesan moral. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol bagi manusia yang rela mengorbankan apa saja demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela menyembelih anaknya, bahkan rela mengorbankan diri dalam kobaran api. Setiap orang mempunyai kelemahan terhadap sesuatu yang dicintainya. Kelemahan Ibrahim terletak pada anak kesayangannya yang sudah lama didambakannya. Dan dari sini pula kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa godaan setan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian itu. Ia secara tulus dan ikhlas mau mengorbankan putra kesayangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengintrospeksi dan mengukur diri kita masing-masing. Seandainya kita adalah figur Ibrahim, sudahkah kita memperoleh iman setangguh beliau? Jika kita berada di puncak karir, sudah relakah kita mengorbankan segalanya demi mempertahankan prinsip-prinsip ajaran yang dianut? Nabi Ismail alaihissalam simbol bagi sesuatu yang amat kita cintai. Sudah barang tentu kita semua memiliki sesuatu yang dicintai. Boleh jadi Ismail kita berbentuk harta kekayaan, semisal kendaraan baru, rumah mewah, jabatan penting, ataupun kita memiliki deposito yang luar biasa. Apakah kita sudah rela mengorbankan untuk mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencapai ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita sebagai suami, sudah sanggupkah kita meniru ketangguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam, mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya demi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita sebagai istri, sudah sanggupkah kita meniru ketabahan dan ketaatan Siti Hajar, merelakan suaminya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai jiwa besar anaknya? Jika kita sebagai anak, sudahkah kita memiliki idealisme yang tangguh setangguh Nabi Ismail alaihissalam yang rela menjadi korban untuk suatu tujuan mulia? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapakah yang memberikan kekayaan itu,
semestinya ia memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pemberian-pemberian yang diperoleh itu digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka jangan berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah lah yang berhak memiliki sifat sombong. Oleh karena itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok pada tetangga, terutama yang sedang tertimpa musibah, yang sedang merasakan kesusahan, yang sedang diuji berupa penyakit. Mari kita untuk menengok, mari kita untuk menjenguk, untuk sekedar menegur sapa dengan sesama kaum muslimin, ringan kaki mendatangi undangan, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi pada tanggal 20 kita akan melaksanakan Idul Kurban. Saya mengajak kepada kita semua, terutama yang berkecukupan, diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah atau penyembelih binatang ternak. Hendaklah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudayyi falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka meninggalnya ia dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.